Raja, ampuni hamba Raja. Tanah hamba cuman segini, tidak banyak Raja. Jika pajaknya dinaikkan, hamba akan punya uang dari mana Raja? Raja itu sangat kejam. Yang dipikirkan, wow, takut semakin bertambah. Kalau Kang Didin kan orang Sunda. Iya, Kang Didin orang Sunda. Temanku dari Padang, dari Jawa, dari Ambon, dari Maluku, dari Papua. Banyak sekali. Iya, karena kita anak Indonesia. Semuanya diikat dengan satu bahasa. Apaan tuh? Bahasa Indonesia. Dongeng Kang Didin kali ini adalah halo adik-adik di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali bersama Kang Didin dan Dodi. dalam acara Dongeng Anak. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Apa kabar semuanya? Baiklah. Hai adik apa kabar? Baik, Hai adik apa kabar? baik. Hai adik, hai adik, hai adik apa kabar? Baik, Hai teman-teman semua apa kabar? baik, Hai teman-teman semua apa kabar? baik. Hai teman-teman, hai teman semua apa kabar? Baik. Ha, semuanya baik-baik saja. Wow, luar biasa. Oh iya Kang Didin, Ya, kenapa? aku punya cita-cita. Cita-cita apa? Wah, pokoknya pingin menjadi orang kaya raya. Kaya raya? Emangnya buat apa? Orang kaya itu banyak duit. Buat apa banyak duit kalau tidak kepakai? Ya kan bisa beli mobil, Terus, beli pesawat, terus, beli makanan. terus? Apapun yang kita mau bisa dibeli. Yang penting banyak duit. Loh, yang penting kok banyak duit? Bukan itu harusnya. Maksudnya, Yang penting kita sehat dan bisa berkarya. tapi kan kalau nggak punya duit jadi sedih. Duit lagi deh. Teman-teman, siapa yang punya uang? Angkat tangan. Wah, Dodi nanya siapa yang punya uang. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, hari ini Kang Didin pengen mendongeng seperti apa yang Dodi katakan. Maksudnya, Orang yang dalam pikirannya selalu bagaimana caranya dapat duit, bagaimana punya duit, bagaimana banyak duit. wah, duit, 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 duit. Jadi duit dong. Bukan begitu Dodi. Dongeng Kang Didin kali ini adalah Tangan Ajaib Raja. Tangan ajaib raja. Kok bisa? Ya bisa. Tangannya raja ajaib. Wah, jadi apa itu? Nah, adik-adik di rumah penasaran kan seperti apa tangan ajaibnya raja? Iya, Dodi juga penasaran Kang Didin. Nah, jika kalian penasaran, jika Dodi penasaran, saksikan yuk Dongeng Anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.
Selamat menyaksikan. Di sebuah kerajaan, Hiduplah seorang raja. karena di kerajaan ya hiduplah seorang raja. Betul kan? Iya bener. Tapi ada yang aneh. Apaan? Raja yang biasanya gagah, bergelimangan harta, tapi ini berbeda. Maksudnya rajanya bukan manusia. Dia manusia, hanya perbedaannya dari perilaku. Maksudnya Raja ini rakus. rakus. Makan apapun. Bukan sih, rakusnya bukan dalam hal makan. Melainkan rakus apapun ia lakukan kepada para rakyat jelata sekalipun dia yang dipikirkannya adalah uang. Uang. Iya, sampai-sampai pajak-pajak diberlakukan dengan harga tinggi. Raja, ampuni hamba raja. Tanah hamba cuman segini, tidak banyak raja. Jika pajaknya dinaikkan, hamba akan punya uang dari mana raja? Ampuni raja, maafkan, ringankan raja. Tidak. Jika pajaknya diturunkan, bagaimana aku menjadi cepat kaya? Aku ingin naikkan 100%. Raja, maaf raja, jangan. Kami hanya penduduk rendah, pendapatan juga rakyat jelata lah raja. Maafkan kami raja. Wah, tidak. Mulai besok kau harus membayar pajak 100% kenaikannya. Jika awalnya 1 juta, besok akan 2 kali lipat. Raja, maafkan kami raja. Suara teriakan, suara tangisan terdengar dari seluruh penduduk. Emangnya kenapa? Rajanya kejam. Kejam? Iya. Raja yang seyogyanya menjaga rakyatnya, melindungi rakyatnya, bahkan menjadikan rakyat hidup makmur. Tapi berbeda dengan raja ini. Iya, raja kejam. Iya, rajanya kejam. Dia menindas, menaikkan harga-harga, pajak, dan upeti. Maksudnya Dia meminta penghasilan dari penduduk-penduduk yang bercocok tanam, yang berjualan, bahkan yang memiliki ladang sekalipun. wah, kejam sekali rajanya. Ya, betul adik-adik. Raja itu sangat kejam. Yang dipikirkan, wow, hartaku semakin bertambah. Wow, kemarin uangku hanya 1 peti dan 1 kotak. Hari ini berjumlah 5 peti. Aku raja kaya, aku raja berlimpah. Sebentar lagi kerajaanku akan kubangun dengan banyak emas. Itulah keangkuhan sang raja. Ia ingin memiliki uang yang banyak. Wah, bagaimana caranya? Sedangkan penduduknya miskin, tapi rajanya pengen kaya. Waduh, tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Para rakyat jelata yang bercocok tanam hampir setiap bulan didatangi oleh orang-orang utusan sang raja. Untuk apa? Mereka diharuskan membayar pajak yang kadang-kadang setiap bulannya berubah.
semakin turun. Boro-boro semakin turun, ya semakin naiklah. Karena raja pengen mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Waduh, bagaimana sih raja? Woi raja, marah nih. Kok kamu marah? Gak usah marah, ini kan lagi ngedongeng. Oh iya, lagi mendongeng. Lupa deh. Adik-adik di seluruh Indonesia, karena sang raja yang begitu kejam, selalu menindas kepada rakyat-rakyat kecil, akhirnya sang dewa melihat tabiat buruk sang raja, dia pun geram, Maksudnya? marah. Raja yang kejam, dewa pun tak merestui. Wah, jadi apa yang dilakukan sang dewa? Karena kegiatan yang dilakukan raja selalu menindas rakyat kecil, alhasil dewa pun datang menemui sang raja. Raja, akulah dewa yang bisa merubahmu, yang bisa mengabulkan keinginanmu. Begitukah, wahai dewa? Ya, aku akan mengabulkan keinginanmu apapun. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, dewa, sehingga aku bisa memiliki sesuatu yang luar biasa? Kau tak boleh menindas masyarakat. Kau tak boleh menindas rakyatmu. Mereka hidup miskin, mereka hidup menderita. Bebaskanlah mereka dari upeti atau pajak yang memberatkan. Ya, itu sih gampang. Ha! Yang penting kau harus mengabulkan keinginanku. Baiklah, aku berjanji akan mengabulkan apapun yang kau inginkan. Betulkah itu, wahai dewa? Ya, betul. Asalkan kau juga berjanji tidak menindas rakyat-rakyat kecil. Teman-teman, akhirnya sang raja ketika didatangi dewa, raja pun setuju. Dia tidak akan mengambil upeti, tidak akan menaikkan pajak yang harus disetorkan ke kerajaan. Wah, jadi raja sudah berubah menjadi baik. Belum tentu, karena raja memiliki keinginan yang berlebih. Kalau begitu, baiklah dewa. Raja berpikir, kira-kira supaya dia tidak merugi dan hartanya semakin berlimpah, akhirnya raja pun mengungkapkan keinginannya kepada sang dewa. Jika begitu, aku ingin setiap benda yang kupegang berubah menjadi emas. Agar hartaku terus bertambah dan bertambah tentunya. Baiklah, akan kuturuti keinginanmu, wahai raja. Tapi ingat, ini bisa berlaku jika engkau tidak menindas rakyat-rakyatmu. Baiklah, akan kutaati asalkan aku jadi orang kaya raya. Hah, cuman kekayaan terus yang dipikirkan raja. Padahal raja itu sudah kaya. Hai raja, sadarlah. Adik-adik, setelah itu dewa pun pergi. Alhasil raja tersenyum. Dia berjanji tidak akan memaksa apalagi menindas rakyatnya. Beberapa menit kemudian raja pun pulang dan istirahat di istananya. Namun raja terkejut saat hendak duduk, ia mengangkat kursi. Terus apa yang terjadi? Sejak pertemuannya dengan dewa,
kursi yang biasa dia gunakan saat diangkat berubah ting, menjadi emas. Raja pun terkejut. Wow, menjadi emas. Berarti betul sekali ucapan dewa. Aku bisa menjadi kaya raya. Raja bahagia, dia pun terbahak-bahak, tertawa ria, dan akhirnya raja pun mengangkat meja yang berat. Apa yang terjadi? Setelah diangkat, tak lama kemudian, cling, meja yang diangkat raja menjadi emas. Seberat itu? Ya, jadi berat. Karena meja raja itu berat sekali. Seketika raja mengangkat meja, saat ditaruh di bawah, mejanya berubah menjadi emas. Wah, ajaib ya. Ya, ternyata dewa mengabulkan tangan raja menjadi ajaib. Hari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan. Setiap benda yang disentuh dan diangkat oleh sang raja itu dengan ajaib berubah menjadi emas. Wah, asik sekali. Asik apaan? Justru raja menjadi bingung. Kau bingung? Ya, saat raja hendak jalan-jalan, ia pun memerintahkan prajurit untuk mengeluarkan kudanya. Prajurit, ambilkan kuda yang terbesar untukku. Aku ingin jalan-jalan hari ini. Baik tuan, prajurit pun mengeluarkan kudanya. Namun apa yang terjadi? Saat sang raja menyentuh tali sang kuda dan mengusap kepala kuda kesayangannya, tiba-tiba kling, kudanya berubah menjadi emas. Wah, hebat. Iya sih, tapi raja bingung. Bagaimana mungkin dia bisa jalan-jalan menaiki kuda emas? Seperti patung. Iya. Jadi kudanya tidak bisa gerak. Jadi kayak patung, tapi jadi emas. Satu sisi raja bahagia karena emas di rumahnya telah banyak. Tapi sisi yang lain raja juga bersedih. Kenapa bersedih? Karena raja itu lapar. Terus ya tinggal makan. Nah, masalahnya ketika raja mengambil sendok, cering, sendoknya berubah jadi emas. Enak dong. Apaan enak? Raja bingung ketika dia mengambil dan mengangkat piring serta gelas. Seketika itu gelas dan piringnya cling, berubah menjadi emas. Sang raja pun berteriak kepada para pelayannya. Pelayan, aku ingin makan. Perutku lapar. Jika aku sentuh, benda apapun akan berubah menjadi emas. Salah satu caranya hanya kau harus suapi aku makan. Para pelayan diperintahkan untuk mengambilkan makanan yang lezat-lezat. Kemudian ia ingin disuapi karena jika ia sentuh bendanya, apalagi sampai mengangkat benda itu, maka seketika akan berubah jadi emas. Pelayan pun pada nurut titah sang raja. Ia pun taat dan satu sendok makan diberikan ke mulut raja. Enak sekali. Tapi apa ini? Raja terkejut saat pelayan menyuapinya makan. Tiba-tiba ada cabai rawit yang terasa pedas. Akhirnya raja pun marah. Ia menyentuh tangan pelayan tadi. Tring. Seketika itu pelayannya berubah menjadi emas. Wah, jadi emas. Iya.
Sejak kejadian itu, para pelayan dia merasa ketakutan. Siapapun yang disentuh sang raja, dia akan berubah wujud. Yang tadinya manusia berubah menjadi emas. Ketika raja lapar, ia hanya bisa teriak. Lapar, pelayan, permaisuri. Aku lapar sekali. Aku kelaparan. Ambil aku makan. Raja berteriak, tapi sayang, teriakan raja tidak ada yang mendengarkan. Apalagi mengikuti apa yang dititah raja. Titah raja seketika itu sudah tidak berlaku. Karena para pembantu, pelayan, dan orang-orang yang bekerja di kerajaan semuanya ketakutan. Bahkan mereka pun menjauh saat raja mendekatinya. Wah, sayang sekali ya. Betul, raja pun semakin hari tubuhnya semakin kurus. Karena biasanya pagi-pagi raja sarapan. Sarapan apa? Ya, sarapan buah-buahan. Contohnya? Ada anggur, Terus, jeruk, terus, pisang, terus, mangga, terus, buah pir, terus. buah melon. Pokoknya banyak. Teman-teman bisa menyebutkan aneka buah-buahan? Ya pasti bisa lah. Coba teman-teman semua, ayo sebutkan nama-nama buah yang kalian tahu, yang kalian suka, yang kalian pernah memakannya. Wah, kalau Kang Didin suka makan apa buah-buahan? Pisang suka, Terus, salak juga suka, terus, mangga, jeruk, dan durian. durian. Iya, Kang Didin suka durian. Adik-adik di rumah ada yang suka durian juga. Atau kalian suka makan rambutan? Ya, rambutan suka. Siapa? Kang Didin. Iya, Kang Didin suka rambutan. Ayah bunda kalian juga pasti suka makan buah-buahan. Tapi setelah raja memiliki keajaiban, buah-buahan yang ia sentuh berubah menjadi emas semua. Kursi, Jadi emas. tempat tidur, Jadi emas. ya, meja, Jadi emas. bahkan pakaian yang diangkat Menjadi emas. sehingga sang raja tidak pernah menyentuh sesuatu apalagi berganti pakaian. Maksudnya, Jadi baju yang dipakai raja tidak pernah ganti. wah, bau dong. Raja aromanya tidak sedap. Sudah tidak makan, tidak minum, nggak ganti baju. Akhirnya sang raja semakin hari tubuhnya semakin kurus. Wah, semua yang membantunya pada pergi ya. Iya, adik-adik di rumah, ternyata sang raja tersadar akan selama ini yang dia pikirkan adalah materi, adalah uang, jabatan, tahta, semua berlimpah. Tapi kan sekarang raja memiliki emas yang banyak, Kang Didin. Betul, bukannya bahagia, sang raja malah menderita. Kenapa? Harta yang banyak tidak menjamin kita hidup bahagia. Itu yang dirasakan oleh sang raja. Nah, adik-adik di rumah, sejak kejadian itu, raja tersadar dan ia pun memanggil sang dewa. Dewa, tolonglah.
Aku tak menginginkan harta yang berlimpah, emas-emas yang banyak. Semuanya tidak aku butuhkan. Yang aku butuhkan adalah semua orang di sekelilingku merasakan kebahagiaan. Itu adalah rasa bahagiaku. Ketika sang raja tersadar, dewa pun tersenyum dan ia mengembalikan apa yang ingin raja harapkan. Benda-benda yang pernah disentuh sang raja, yang waktu itu menjadi emas, kini berubah menjadi semula. Maksudnya, Gelas yang disentuh, yang tadinya jadi emas, berubah jadi gelas lagi. kuda, Ya kuda juga sama, akhirnya kembali utuh. Raja pun merasa bahagia. Ternyata harta yang berlimpah tidak menjadikan sang raja bahagia. Emas yang banyak malah menjadikan raja semakin tersiksa. Akhirnya raja bahagia ketika sekeliling istana merasakan kebahagiaan. ya hebat. Semoga raja selamanya menjadi orang yang sadar. Ya, adik-adik, itulah dongeng Kang Didin hari ini. Jangan kemana-mana, karena besok kita akan kembali lagi. Tetap duduk manis, saksikan terus dongeng anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, tadi kalian telah menyaksikan dongeng tentang tangan ajaib raja. Wah, sebenarnya kalau Dodi sih senang-senang saja. Maksudnya, Ya kan, semuanya jadi emas. iya, tapi kalau semuanya jadi emas, setiap yang disentuh, maka orang-orang sekeliling kita akan menjauh. Betul sih, jadi kita hanya menyendiri. Ya, walaupun banyak uang, kalau cuman hidup sendiri, ya tidak enak lah. Nggak enak? Iya, nggak enak. Kita sebagai makhluk sosial butuh teman-teman. Apalagi kalian adalah anak Indonesia. Memiliki banyak teman tanpa harus membeda-bedakan. Maksudnya, Ya, Indonesia kan banyak sekali pulau. Pasti banyak pula perbedaannya. contohnya Misalkan beda warna kulit. beda warna kulit. Iya, kulit kita berbeda-beda. Ada yang hitam, Terus, ada yang putih, terus, ada yang coklat. terus. Ya pokoknya beda-beda. Pun begitu bahasa daerah masing-masing berbeda. Ada orang Batak. Wah, kenapa pula itu? Iya, apa pula? Aku ini orang Batak. Nah, kalau Kang Didin kan orang Sunda. Iya, Kang Didin orang Sunda. Temanku dari Padang, dari Jawa, dari Ambon, dari Maluku, dari Papua. Banyak sekali. Iya, karena kita anak Indonesia. Semuanya diikat dengan satu bahasa. Apaan tuh? Bahasa Indonesia. Wow, Dodi pintar sekali. Ya iyalah. Nah, adik-adik, dimanapun kalian berada, ternyata harta berlimpah tidak menjamin kita bisa merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bermain dengan teman-teman serta menikmati kebahagiaan dan Orang lain pun merasakan kebahagiaan ketika bermain dengan kita. itulah kebahagiaan yang hakiki. Jangan kemana-mana. Tonton terus Dongeng Anak bersama Kang Didin Dan juga Dodi. hanya di
Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.